Sampai saat ini belum ada nih astronot dari Indonesia. Tapi gak usah insecure. Indonesia ikut berkontribusi juga kok dalam eksplorasi luar angkasa. Bukan dalam bentuk teknologi pesawat luar angkasa. Yap, this is it. Alga superfood. Makanan super bergizi tinggi. Si hijau yang awalnya dianggap hama inilah yang rupanya dikonsumsi para astronot di luar angkasa. Namun tidak dalam bentuk cairan seperti ini ya. Mikroalganya harus diolah dulu sampai kering. Dan berwujud kapsul begini. Nutrisinya sangat tinggi. Kandungan proteinnya mencapai 70%. Mengonsumsi kapsul ini bahkan setara dengan 1 kg sayur dan buah-buahan. Sangat praktis dan diprediksikan bakal jadi makanan masa depan. Kenali nih pemrakarsanya, Kak Rangga Warsita Aji. Mikroalga adalah salah satu sumber nutrisi masa depan. Kandungan protein yang ada di dalamnya bahkan hingga sampai 70% dan bahkan memiliki kandungan beta karotin yang sangat tinggi nilainya. Perbandingannya adalah 1 kg sayur dan buah-buahan. Jadi 1 gram mikroalgae spirulina yang diproduksi di Algae Park itu setara dengan 1 kg nutrisi sayuran dan buah-buahan. Di tangan Kak Rangga, lulusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro ini, alga yang sebenarnya hidup di laut berhasil dibudidayakan di air tawar. Lokasi budidaya berada di Klaten, Jawa Tengah. Ada alasan khusus kenapa Klaten cocok untuk budidaya alga. Karena semua yang dibutuhkan untuk perkembangan mikroalga ada di sini. Di Klaten banyak umbul atau mata air dengan kandungan pH 8 hingga 9. Dan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Sangat cocok untuk perkembangan mikroalga. Berkat riset, inovasi, dan teknologi tepat guna, mikroalga berhasil jadi produk bernilai tinggi. Riset dan penelitian yang sudah dibuktikan oleh salah satu lembaga antariksa internasional yaitu NASA, bahwa spirulina atau mikroalga spirulina ini sangat dibutuhkan nutrisinya bagi para astronot ya. Nah, ini yang menjadi salah satu keunggulan dari produk mikroalga spirulina atau superfood yang ada di Algae Park saat ini. Bukan cuma kapsul superfood, alga made in Klaten ini berhasil dikembangkan menjadi berbagai produk. Mulai dari pupuk cair, klorofil, serum kecantikan, sampai mie instan. Produk-produk ini sudah memperoleh label halal dan tersertifikasi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi alias BPPT. Setiap bulannya, rumah produksi ini bisa menghasilkan 2 hingga 4 ton mikroalga yang siap diolah. Sudah diekspor ke berbagai negara, Amerika, Prancis, Swiss, Jepang, hingga Rusia. Total ekspornya mencapai 800 kg. Sementara harga per kilonya dapat mencapai 1 juta rupiah. Coba hitung sendiri ya, dijamin cuan. Ya, pemanfaatan organisme bersel satu masih sangat luas. Sobat Unyil mau cobain cemilan berbahan mikroalga? Simak info berikut ini ya. Dikemas dalam kapsul sebagai suplemen makanan. Dioles ke wajah sebagai masker, bikin kulit awet muda dan glowing. Dicampur dalam makanan, bisa menambah nutrisi sekaligus pewarna alami. This is it, bubuk spirulina. Berasal dari organisme bersel satu yang punya gizi super. Tapi masalahnya, spirulina ini baunya amis banget. Kalau asal mengolah buat jadi bahan makanan, bisa-bisa malah bau amis. Oleh Bu Kusti, spirulina diolah jadi snack bar bergizi. Bentuknya simple, crunchy, praktis, bisa langsung dimakan kapan aja dan di mana aja. Snack bar jadi pilihan camilan sehat masyarakat milenial dengan aktivitas yang padat. Snack bar spirulina dibuat dari campuran aneka kacang-kacangan. Ada 6 jenis kacang yang dicampur bersamaan untuk dipanggang. Gula aren, gula cair, dan madu dimasak sampai mengental dan membentuk karamel. Campur dengan kacang-kacangan yang sudah di oven. Last but not least, bubuk spirulina kering dicampur bersama Rice Krispie. Snack bar adalah makanan ringan yang kaya akan
gizi. Jadi dengan tambahan spirulina sebagai superfood, maka snack bar Sisera yang kita hasilkan kaya akan gizi dan juga bagus untuk kesehatan. Supaya nggak amis, ada rahasianya nih. Perasan buah lemon inilah yang dimanfaatkan untuk mengurangi bau amis spirulina. Kacang-kacangan disusun, lalu ditambah lapisan Rice Krispie plus spirulina. Oven lagi biar menyatu dengan sempurna. This is it! Snack bar spirulina siap disantap. Kandungan gizinya yang tinggi bahkan dapat mengatasi masalah obesitas dan stunting. Selain klorofil yang memberikan warna kehijauan dan dikenal bagus untuk detox, spirulina juga mengandung pigmen vicocyanin, pemberi warna biru. Pigmen vicocyanin juga mengandung antioksidan, serta bagus untuk menurunkan gula darah. Produk pangan dan pangan fungsional berbasis spirulina sudah mulai berkembang pesat. Sebelumnya kita mengimpornya sebagai suplemen, tapi ternyata di luar negeri sudah dimanfaatkan untuk berbagai produk makanan, misalnya adalah pasta. Sehingga kedepannya kami akan mengembangkan berbagai produk lokal dengan tambahan spirulina sehingga enak dinikmati dan juga baik untuk kesehatan. Potensi spirulina di Indonesia masih bisa terus dikembangkan. Spirulina dapat berkembang dengan baik pada perairan tropis dan subtropis. Cocok deh sama iklim Indonesia yang cuma memiliki 2 musim aja. Bentuknya boleh kecil, tapi manfaat untuk kesehatan dan kecantikan sangat besar.